Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akhirnya akan update lagi mengenai on-chain analysis setelah nyaris 2 minggu kayaknya ya. Dan pada hari ini kita akan membahas apakah jangan-jangan ini alasannya kenapa Bitcoin cenderung stuck di antara 29.000 sampai 30.000 ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut mengenai on-chain analysis, atau lebih tepatnya update mengenai on-chain analysis. Gak kerasa, terakhir kali kita bahas kayaknya nyaris 2 minggu lalu, ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba lanjutkan, ya. Dan sebelum kita mulai, mungkin beberapa dari kalian yang sudah sering nonton on-chain sedikit bingung kenapa warnanya hitam, ya. Jadi pada hari ini kita akan coba pakai night mode. Sekilas gue lihat lebih enak, ya, dan mata gue lebih lebih nggak sakit ya, karena lebih banyak itemnya di mata jadi lebih enak. Tapi mungkin buat kalian yang lebih prefer pakai yang putih, ya boleh komen di bawah. Nanti kalau lebih banyak yang pengen yang kayak dulu, mungkin gue akan balikan ke yang dulu lagi ya. Jadi buat kalian yang mungkin masih belum familiar dengan apa itu on-chain analysis, ini adalah sebuah analisa khas atau spesifik untuk dunia cryptocurrency market. Nah, kenapa spesifik untuk dunia cryptocurrency? Karena cryptocurrency rata-rata menggunakan teknologi blockchain atau mungkin ekuivalennya seperti DEX ya, di mana dua teknologi tersebut itu membuat data yang sudah tercatat di dalam si blockchain atau DEX ini tidak bisa diubah-ubah lagi ya, alias immutable. Contohnya yang paling terkenal adalah transaksi pertama di Bitcoin Network, di mana waktu itu Satoshi mengirim ke Half ini ya, dia mengirim beberapa BTC. Itu adalah transaksi pertama di Bitcoin Network ya, dan bisa dibilang transaksi pertama di cryptocurrency market mungkin ya, dan tentunya dari wallet ke wallet. Nah, itu tidak bisa diubah. Seumur hidup itu akan tetap menjadi transaksi pertama di Bitcoin Network. Nah, itu adalah salah satu yang membuat kenapa blockchain teknologi ini menarik. Karena ini open ledger dan immutable. Sekali sudah tercatat, tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Nah, otomatis dengan banyak data yang transparan yang bisa kita lihat di situ, ya, kita bisa menganalisa market dengan itu. Nah, dari situlah lahir satu jenis analisa baru yang disebut on-chain analysis. Ya. Dan tetapi ya, kalau kalian mau menggunakan misalkan scanner gitu ya, kita coba cek salah satu yang paling terkenal adalah Etherscan. Etherscan ya. Kita coba cek. Oke, kita coba ke sini ya, Etherscan. Dan kalau kita lihat tentunya ya, per transaksi ini bisa sangat banyak sekali ya. Di sini lihat per detik ada keluar transaksi 10 seconds, 15 seconds, 13 seconds dan seterusnya ya. Nah, buat kita manusia normal ya, yang otaknya normal juga bukan robot ya, ya kita tidak bisa memproses data sebanyak ini ya. Karena kenapa? Ya, ini terlalu abstrak. Nah, maka dari itu banyak UI seperti CryptoQuant, lalu ada Glassnode dan lain-lain yang menyajikan ini secara visual dan lebih mudah untuk dilihat. Ya, tentunya nggak hanya Glassnode, tentunya nggak hanya CryptoQuant, ada juga Glassnode dan beberapa lagi yang lain. Tetapi enaknya CryptoQuant ini adalah dia gratis. Jadi bagi lo yang pengen buka akun, silakan langsung buka saja. Ya. Nah, tetapi sebelum kita mulai, kalian harus tahu dulu bahwa on-chain analysis ini bukanlah data dewa atau ceritanya data, ya technically data bandar sih ya, whales dan bandar. Tetapi justru dengan on-chain analysis ini mematahkan satu mitos di mana para bandar, para whales yang ultra berkuasa ini tidak pernah salah. Justru dengan ini kita malah dikasih lihat para bandar ini seringkali salah juga. Ya. Nah, jadi baik lagi ya, tujuan dari on-chain analysis ini adalah bukan jadi pengganti teknik analisis. Dan jangan berpikir bahwa oh, kalau misalkan seperti ini, data on-chain-nya pasti akan naik, nggak mungkin nggak naik. Nope. Justru pada faktanya ini membuktikan lagi bahwa market benar-benar bukan punya kita. Bahkan sudah ada datanya pun, literally market bisa mengecoh kita. Ya, dan lagi-lagi bukan dikecoh oleh bandar, karena bandarnya pun ikutan kekecoh. Ya. Maka dari itu, ya sekali lagi gue ingatkan, tujuan dari on-chain analysis ini adalah menjadi filter tambahan lagi untuk teknik analisis. Ya, jadi ada konfirmasi teknikal, konfirmasi lagi on-chain. Ya. Dan data pertama yang seperti biasa kita akan buka adalah dengan Bitcoin Exchange Net Flow. Ya. Kenapa net flow? Karena kalau kita bahas inflow sama outflow terpisah, ujung-ujungnya kita harus selisihkan sendiri dan nggak efektif menurut gua ya. Jadi rumusnya net flow ini adalah inflow dikurangi outflow. Maka kita langsung bisa tahu terjadi pada hari itu lebih banyak inflow atau outflow. Ya.
Cara pakainya seperti apa? Sangat sederhana. Apabila hijau, artinya lebih banyak inflow. Berarti lebih banyak BTC yang dikirimkan dari wallet ke exchanger. Pertanyaan gue adalah, saat lo mengirim BTC kalian yang dari Ledger atau dari mungkin MetaMask kalian, dan dikirim ke exchanger, kemungkinan besar buat apa? Kemungkinan besar buat dijual. Maka dari itu kita bisa lihat di sini ya, untuk spot exchange, high value mengindikasikan increase selling pressure. Ya, justru lucu di sini. Kalau hijau, ini kemungkinan malah akan terjadi selling pressure. Dan kalau kita di sini ya, ada korelasinya, ada. Di sini pada tanggal pada tanggal 8 Mei terjadi inflow, apa yang terjadi? Harga turun lagi. Lalu di sini pada tanggal 9 Mei terjadi inflow, apa yang terjadi? Naik sebentar, tapi besoknya pada tanggal 11 turun lagi, ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat, hijau ini mengindikasikan possible selling, sementara merah ini mengindikasikan possible accumulation, ya. Jadi akumulasi atau selling atau penjualan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat data beberapa hari ke belakang, ini menunjukkan data yang cukup campur, ya. Kalau kita lihat di sini, pertama ini adalah data all exchange, ya. Ini exchange net flow. Maka di sini datanya keseluruhan. Gue lebih sering bilang ini seperti buat data-datanya bandar dan juga retailers, ya. Kita lihat di sini pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei banyak terjadi inflow. Artinya banyak yang kemungkinan possible selling dan sesuai ya, harga turun. Nah, yang unik di sini pada tanggal 11, 12, 14, dan 15 justru di sini terjadi akumulasi. Dan kalau kita lihat terjadi juga ada korelasi, harga naik ya. Tetapi kalau kita lihat sepertinya pada tanggal 16 mulai banyak inflow lagi, walaupun tipis ya, tipis. Tetapi itu cukup untuk membuat harga turun. Dan akhirnya kalau kita lihat para mungkinnya para retailers dan bandar yang mungkin akumulasi di sini malah ikut possible selling lagi di sini. Ya, jadi datanya cukup mix jujurnya di sini ya. Terjadi akumulasi, terjadi juga daerah selling di sini ya. Dan kalau kita lihat ini menyebabkan harga jadi sideways ya. Dan selanjutnya ya, datanya biasanya kita akan akurkan dengan miners. Nah, kalau untuk miners, mereka menggunakan data Bitcoin miner net flow total. Nah, di sini ya, sama cara kerjanya seperti exchanger juga ya, seperti yang ini. Tetapi bedanya, ini terkait dengan wallet-wallet yang memang terkenal wallet miners ya, seperti kita lihat di sini. Ada 1Thash, ada Npool, Binance Pool, Bitfury, Minter, dan seterusnya ya. Nah, tetapi seperti yang biasa kita lakukan, kita ingin data keseluruhan, maka kita akan pakai data all miners. Dan kalau kita lihat di sini ya, ternyata ada beberapa kesamaan. Contoh pada tanggal di sini ya, tanggal 17, 18 ya, dari 17 sampai 20 lah ya. Dari tanggal 17 ya sampai 20, ada beberapa kali para miners ini mengambil possible selling, yang berarti banyak melakukan inflow. Banyak BTC yang mereka kirim dari wallet mereka ke exchanger. Nah, ini menunjukkan apa? Possible selling. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, para miners malah lebih banyak melakukan possible selling. Seperti di sini, tanggal 11, ya, lalu tanggal 15, 16, 17, 19, 23, dan 24. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mungkin yang membuat ya pada awalnya di sini kan akumulasi nih mereka ya, akumulasi dan akhirnya membuat harga turun lagi bisa dibilang lebih ke miners ya. Nah, jadi kita bisa sedikit simpulkan bahwa mungkin para miners di sini ya harus mengambil posisi BTC mereka. Karena kenapa? Lagi-lagi para miners ini ada ada overhead cost ya, ada biaya bulanan dari listrik, bayar pegawai dan lain-lain. Ya, maka dari itu kita harus lihat lagi biasanya satu indikator lain, yaitu adalah MPI. Ya. Tetapi intinya adalah kita bisa lihat bahwa sepertinya yang membuat harga BTC kembali turun setelah naik di tanggal 15 di sini. Ya. Karena kalau kita lihat sama-sama ya, para miners juga akumulasi di tanggal 12 sampai 14. Mirip-mirip seperti para retailers dan bandar, mereka akumulasi di daerah sini. Tetapi kalau kita lihat para miners cukup banyak yang possible selling dari tanggal 15 sampai tanggal 17. Ya. Jadi datanya ini menunjukkan bahwa kemungkinan yang membuat harga jadi cenderung stagnan di daerah sini, di daerah ya 30.029, 30.029 adalah para miners. Oke, dan selanjutnya karena kita baru saja bahas mengenai miners, kita akan lanjut ke MPI atau Miners Position Index, ya, di mana ini adalah sebuah rasio ya antara total miner outflow dengan 1 year moving average dari total miner outflow. Simpelnya adalah bahasa manusianya lah gitu ya. Value yang tinggi ini menunjukkan bahwa para
miners ini lebih banyak mengirimkan BTC mereka daripada biasanya atau daripada ya setahun sebelumnya lah intinya ya. Atau lebih kasar lagi seperti apa? Intinya apabila garis biru ini menembus titik-titik merah, ini menunjukkan possible selling yang lebih besar daripada biasanya ya. Tetapi lagi-lagi yang gue kaget adalah dalam beberapa hari terakhir ya masih di bawah garis merah ya, masih di bawah garis merah, dan bahkan pada waktu tanggal di sini ya, saat banyak possible selling di tanggal 15 sampai 17, di sini kita bisa lihat malah cenderung apa ya, bisa dibilang cenderung malah di bawah dari MPI. Jadi lagi-lagi ini menunjukkan bahwa para miners justru cenderung masih lebih di bawah daripada tahun sebelumnya secara possible selling mereka. Jadi ini data yang cukup unik ya. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa pada faktanya miners cukup banyak yang possible selling pada tanggal 15 sampai 17. Ya, tapi sekali lagi dibandingkan dengan tahun lalu ini masih di bawah daripada rata-rata possible selling dilakukan oleh para miners ya. Jadi lagi-lagi ya seperti beberapa on-chain sebelumnya, secara spot ini inkonklusif ya. Jadi tidak ada spesifik yang bisa dipinpoint kenapa harga BTC cenderung stagnan ya. Nah, jadi selanjutnya ya langkah yang seperti biasa kita lakukan adalah kita akan cek para futures trader. Karena biasanya kalau secara spot kita nggak ketemu spesifiknya siapa gitu ya, yang akumulasi siapa yang siapa yang possible selling ya, dan maksudnya harga juga cenderung choppy, biasanya kita akan mulai masuk ke bagian futures. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchange ya. Nah, lagi-lagi buat kalian yang suka ngoprek ya, bisa buka akun di sini, lalu kalian bisa oprek-oprek sendiri datanya ya. Mungkin kalian pengen spesifik satu exchange untuk si resolutionnya mau diubah day atau hourly, cuman ini kayaknya buat yang khusus ya, buat yang upgrade account. Lalu di sini kita bisa masukin juga simple moving average, exponential moving average, dan seterusnya. Ya, tapi lagi-lagi karena kita ingin data keseluruhan dan ingin dibuat sesimpel mungkin, maka kita akan menggunakan data all exchanges dan yang lainnya semuanya default ya. Nah, jadi buat kalian yang belum biasa atau belum ngerti apa itu estimated leverage ratio, ya, ini adalah lagi-lagi sebuah rasio sesuai dengan namanya, ya. Ini adalah rasio antara open interest yang dibagi dengan coin reserve mereka, yang menunjukkan berapa banyak leverage yang digunakan oleh users on average. Ya, jadi berapa banyak leverage yang dipakai oleh para pengguna ya, crypto exchanger yang futures tentunya mainnya ya. Nah, di sini ya dengan value yang increasing, ini mengindikasikan bahwa investor sedang mengambil resiko yang lebih tinggi lagi dengan leverage. Ya. Dan biasanya yang terjadi adalah apa? Apabila terjadi peningkatan leverage yang tinggi, at some point akan terjadi satu drop. Nah, drop ini adalah likuidasi tentunya ya. Nah, yang terjadi adalah biasanya dua hal, antara short squeeze atau long squeeze. Sesuai dengan namanya ya. Short squeeze. Artinya apa? Posisi shortnya yang ketekan sehingga mereka terlikuidasi. Ya. Kita ambil contoh short squeeze adalah di sini. Ya. Kita bisa lihat di sini si estimated leverage ratio-nya turun dengan cepat. Ya. Sementara harga naik dengan cepat. Artinya apa? Posisi short banyak yang kena likuidasi. Loh, Bang, apa hubungannya posisi short dengan kenaikan harga? Jadi gini, buat yang kalian belum tahu ya, dengan banyaknya posisi short itu bisa menahan harga Bitcoin atau aset apapun untuk naik. Ya bukan cuma Bitcoin saja, bisa saham, bisa other cryptos dan lain-lain ya. Nah, saat banyak posisi short, kita bisa lihat apa yang terjadi, akan ada peningkatan dari estimated leverage ratio. Lalu tiba-tiba kalau kita lihat di sini harga mulai naik. Harga mulai naik dan apa yang terjadi? Posisi likuidasi shortnya banyak yang kena. Nah, ini seperti bom ya, atau seperti api lah lebih tepatnya ya. Saat kebakar, rumah tetangga bisa ikutan kebakar. Kenapa? Karena berdekatan. Nah, sama dengan di sini. Posisi short yang mungkin ada ditaruh di sini kena likuidasi. Selanjutnya naik gara-gara apa? Selling pressure berkurang. Nah, posisi yang kena likuidasi di sini membuat harga naik ke sini. Yang di sini ada yang kena likuidasi lagi dan seterusnya sehingga harga meningkat dengan pesat dan estimated leverage ratio turun. Ya. Dan ini tentunya vice versa. Ya, apabila ya intinya banyak yang over leverage adalah posisi long dan harga drop. Nah, contohnya di sini ya. Kita bisa lihat estimated leverage ratio-nya turun bersamaan dengan harga. Artinya apa terjadi? Banyak posisi long yang over leverage ya. Lalu karena harga turun, banyak posisi long yang kena likuidasi. Likuidasi sehingga buying pressure berkurang dan akhirnya harga pun terjun payung ya.
Jadi di sini kita bisa gunakan sebagai indikasi apakah kita sedang masuk dalam posisi yang over leverage atau tidak. Terakhir kita bahas, baru saja terjadi drop di sini ya. Terjadi drop di sini pada tanggal berapa nih ya, Mei awal ya, dan sudah dropnya lumayan. Jujurnya gue pikir akan dropnya ekstrim sampai ke daerah sini ya, 0,2, tapi ternyata enggak. Nah, yang cukup mengagetkan adalah apa? Di sini mulai naik lagi. Artinya apa? Mulai banyak trader yang sudah mulai over leverage, ya, mulai meningkat nih si estimated leverage ratio-nya. Tinggal pertanyaannya satu, apakah ini akan menjadi long squeeze lagi seperti dari tanggal ya Mei awal sampai di sekarang ya, atau justru leverage ini yang menang adalah posisi long sehingga shortnya banyak yang terlikuidasi sehingga naik. Nah, jadi ini bisa dibilang cukup menarik ya. Dan jujurnya buat kalian yang mungkin sedang ada posisi futures, ekstra hati-hati ya. Kenapa? Karena mereka sedang naik lagi nih estimated leverage ratio-nya. Nah, saat dia naik ke titik tertentu, ya tentunya akan terlalu overheated dan sehingga dia akan drop jatuh. Nah, saat drop jatuh ini yang kita tidak tahu adalah siapa yang akan menang, posisi long atau posisi short. Nah, ini dia ya, makanya kenapa gue pribadi nggak bisa trading pure hanya dengan on-chain analysis. Ya, kita harus campurkan dengan teknik analisis. Sesuai dengan teknik analisis yang tadi pagi, ya di DCWT dan bahkan di sebelum-sebelumnya juga, kita sudah bahas bahwa ada resisten yang cukup kuat, yaitu adalah MA20 di daily. Ya. Nah, MA20 di daily ini, secara historically beberapa minggu terakhir, ini menjadi resisten yang sangat kuat. Ya, jadi kalau menurut gua ya, balik lagi, ini bukan pasti ya, ini bukan prediksi, bukan menjadi mbah dukun. Tetapi kalau dilihat dari teknik analisisnya, kemungkinan besar yang akan kena squeeze adalah posisi long. Ya, karena lagi-lagi secara resisten masih cukup kuat ya. Maka dari itu hati-hati, mungkin kalau kalian megang posisi long, lebih baik kalian pasang juga stop loss yang ketat. Ya, jangan sampai enggak lah, tenang, nanti bisa balik lagi, ujung-ujungnya malah kena likuidasi ya. Jadi dengan data si estimated leverage ratio pada hari ini, gue sarankan buat kalian yang pegang posisi long ya di daerah ya 29 sampai 30 ribu ya, hati-hati, jangan lupa pasang stop loss. Mungkin salah satunya adalah kalian bisa pasang stop loss itu di wick terendah dari daily kapan ya? Di sini nih ya. Wick terendahnya itu di sekitar 245 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ini resisten yang gue sebut, yaitu adalah MA20 di daily. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga saja ya ini bisa cepat selesai ya. Dan jujurnya satu lagi ya, untuk posisi leverage seperti ini adalah ya plus minus bagi cryptocurrency market. Karena tanpa leverage seperti ini juga, ya cryptocurrency market nggak akan eksplosif yang kita tahu. Gitu. Karena salah satu volatilitas terbesar dari dunia cryptocurrency adalah karena futuresnya. Ya. Buat kalian yang mungkin nggak tahu, futures market di mungkin saham, komoditas, dan lain-lain, itu secara regulasi jauh lebih ketat dibandingkan dengan cryptocurrency. Ya, di cryptocurrency, kita bisa punya leverage yang dari mungkin belasan, puluhan, bahkan sampai ratusan kali. Ya. Sementara kalau lu trading di CME misalkan, di Chicago Mercantile Exchange, lu hanya, setahu gue nggak bisa sampai 20x. Ya, itu pun udah sangat maksimum banget dihitungnya. Udah degenerate jujurnya kalau udah sampai 20x. Ya. Sementara di cryptocurrency, menggunakan leverage 100 kali, itu tuh satu hal yang biasa. Ya, jadi, ya balik lagi lah ya. Ini seperti pisau bermata dua. Saat dia lagi sesuai dengan yang kita inginkan, ya kita happy. Tapi kalau lagi nggak sesuai, seperti sekarang turun, ya seperti pisau yang kebalik ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga saja leverage ratio-nya bisa semakin turun lagi dan secepat mungkin Bitcoin bisa reset cycle. Oke, seperti yang kita bisa lihat kesimpulannya secara spot untuk miners dia cenderung banyak inflow. Ya, tetapi lucunya pada MPI-nya ini menunjukkan bahwa nggak sebesar tahun lalu. Ya, jadi lagi-lagi ya ini datanya cukup unik secara spot. Jadi karena spotnya bisa dibilang tidak tidak konklusif, ya maka dari itu kita mulai pindah ke ya futures seperti biasa. Rata-rata ya kejadian-kejadian yang cukup unik dan aneh di cryptocurrency itu berhubungan sama leverage. Dan kita bisa lihat ternyata estimated leverage ratio-nya kembali meningkat. Ya, jadi siap-siap. Kemungkinan besar akan ada terjadi likuidasi lagi yang lumayan setelah ini.
Lebih ke siapa? Kemungkinan besar lebih ke long. Karena apa? Lagi-lagi secara TA-nya MA20 sudah sangat dekat. Ya, jadi lagi-lagi ya, kita bukan berpikir, oh ini tim on-chain sama tim TA. No, kita gabungin dua-duanya. Kita lihat secara teknik analisis maupun secara on-chain-nya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu pada update kita di hari ini. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, juga bisa klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat kalian yang mungkin belum punya akun di Bybit, di Huobi, di Maxi, di Gate.io, bisa cek link reflektor di bawah, di mana kalian bisa menggunakan link reflektor di bawah untuk register. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.